Assalamualaikum guys, berjumpa kembali bersama saya Bang Ali. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini channel Bang Ali kedatangan tamu istimewa, teman atau sohib lama saya guys. Beliau ini teman dulu satu angkatan juga, namanya Kang Ujang Kusnadi. Apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah sehat. Udah ada kabar apa di Indonesia kemarin cuti? Di Indonesia kemarin kita nggak cuti. Nggak cuti ya, karena lockdown ya? Cuti karena nggak boleh keluar kan dari Kuwait. Dan Indonesia juga kan di ban ya, nggak boleh balik lagi ke sini. Jadi pemerintah di sini nggak boleh ada untuk vacation. Jadi sementara di Kuwait aja. Jadi nggak balik-balik. Ini udah setahun. Sudah setahun. Lebih lah ya, udah setahun lebih. Gimana kabar anak-anak dan istri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Salam buat anak dan istri di rumah. Iya. Oke guys, kita ngobrol lagi dengan teman lama saya, Kang Ujang Kusnadi. Beliau ini sudah lama di Kuwait. Kalau boleh saya kasih tahu ya, beliau ini adalah perawat ICU di suatu rumah sakit. Dan pertama kali datang ke sini sampai sekarang beliau ini spesialisnya di ICU. Tentunya sudah sangat spesial banget di bidangnya. Kang Ujang, Ya. dulu kita pernah kuliah bareng ya. Dulu apa namanya, ente kerja di ICU di Indonesia ya. Terus di sini juga di ICU juga. Itu gimana ceritanya kok dari Indonesia bisa ICU, terus dari sini ICU lagi kan? Bisa jadi banyak orang yang dari Indonesianya bukan di ICU, terus ke sini tiba-tiba ada yang di bagian poliklinik, ada yang di bagian perawatan dan sebagainya. Sebenarnya iya, saya punya pengalaman kerja di ICU di Indonesia sekitar 4 tahun. Iya. Kita lulus tahun 98. 98 ya. Waktu itu 98 kita cari kerja susah ya. Iya. Nggak mudah karena kan. Oh iya, 98 waktu itu lagi ini 98 kan, lagi zamannya apa namanya? Kerusuhan. Kerusuhan. Iya, kerusuhan. Jadi untuk orang-orang juga banyak yang di PHK ya. Perusahaan Banyak yang PHK iya. ya. Jadi 98 itu. ya susah juga cari kerja gitu loh ya, tapi akhirnya dapat kerja juga di rumah sakit swasta di Jakarta. Terus ada kesempatan buat berangkat ke sini ke Kuwait. Iya. Prosesnya panjang, nunggu sampai setahun. Sampai visanya keluar ya bisa berangkat tahun 2003. 2003 dan akhirnya di sini ditempatkan di ICU lagi gitu. Oh enggak, di Oh, enggak ya? sini saya ditempatkan di medical ward ya. Oh, medical ward dulu di Medical ya? ward ya, jadi khusus buat penyakit dalam. Baru setelah 2-3 tahun baru pindah ke ICU. Oh gitu, itu dipindahin apa request? Request. Oke, sobat channel Bang Ali, beliau ini dari Indonesia, punya pengalaman sebagai perawat ICU dan di Kuwait juga udah berapa tahun di ICU-nya? Di ICU Di sini, di udah Kuwait. sekitar 14 tahun. 14 tahun Kalau guys. aku di Kuwait juga udah dari 2003, berarti 17 tahun. 17 tahun guys. Beliau ini pengalaman ICU-nya 17 tahun dan sampai sekarang masih eksis di ICU. Alhamdulillah. Gimana betah? Betah lah Betah ya. karena sesuai dengan pengalaman saya, jadi ya betah lah. Betah ya. Oh iya guys ya, barangkali sebagai informasi, Kang Ujang ini teman satu letting saya, satu alumni juga. Jadi kita dulu main bareng, cuma terpisahkan pekerjaan. Dulu beliau duluan datang ke Kuwait, kemudian saya menyusul jeda berapa tahun gitu ya, dan akhirnya ketemu lagi di sini. Terus apa yang dilakukan sekarang di Indonesia setelah 17 tahun? Di Indonesia Katanya dengar-dengar katanya ada minat bisnis itu apa namanya, perikanan. iya, sebenarnya tertarik dengan perikanan, dengan pertanian tertarik. Iya. Cuma kan pertanian itu kan emang harus dilakukan secara terus menerus ya. Dengan ya harus dengan ada skillnya juga. Skill dan pengetahuan ya. Iya, dan pengetahuan, tapi setidaknya kan harus coba, tapi selama ini kan belum dicoba gitu loh. Karena ya sayanya di sini nggak bisa gitu loh.
Sekarang rencananya mau buat Perikanan, peternakan ikan. peternakan ikan. Sekarang tahapannya udah dilalui kan, peternakan ikan kan kita ada tahapannya ya, menyediakan lahan, biasanya kan begitu. Ada siapan lahan dulu, terus kemudian sambil jalan kita belajar pembibitannya. Nah sekarang udah tahap mana? Kalau lahan udah ada, udah Lahan udah ada ya? disediakan, tapi ya masih belum selesai. Belum selesai. Karena kan sekarang musim hujan di Indonesia, jadi ya belum selesai kolamnya, udah dipondasi semuanya. Oh, sekarang lagi ini aja. proses pembangunan Lagi kolam. Proses saja ya. Iya, proses pembangunan kolam untuk ini ya. Ya, mudah-mudahan rencananya sesuai dengan berhasil sesuai dengan rencana gitu ya. Amin. Salam. Kita sambil jalani, sambil belajar, nanti semoga aja rencana usaha yang akan dijalankan ini bisa berkembang. Amin. Nah ini kalau boleh tahu inspirasinya dari mana kok bisa kepikiran jatuhnya pengen punya usaha kolam perikanan? Kalau inspirasi banyak ya, soalnya saya kan tinggal di desa ya, maksudnya ya di sekitar rumah saya banyak kolam, banyak sawah. Kalau boleh tahu dari mana Mas Ujang? Saya di Kuningan, Jawa Barat. Oke guys, orang Kuningan wajib nonton ya. Halo orang Kuningan. Ini ada Kang Ujang Kusnadi di Kuwait di sini, lagi masih sedang berbagi pengalaman. Jangan lupa guys, jangan pengalaman aja yang dibagi. Kuenya juga dibagi. Kue, tadi bawa kue sebenarnya. Oh iya bawa kue. Tapi nggak ditaruh di sini kuenya ya, nantilah dimakan lah. Iya. Bareng-bareng. Lanjut tentang perikanan. Tadi sudah dibikinkan kolamnya udah lagi direnovasi ya. Kalau boleh tahu, kira-kira yang dibudgetin itu biayanya berapa untuk bikin perikanan? Sebenarnya sebelum ini kita udah coba, tapi waktu itu kan kolamnya masih belum di pondasi, belum di tembok gitu loh. Saya punya 3 kolam. Yang ngurus kolam itu sebenarnya bapak saya, cuma kan bapak saya udah nggak ada gitu loh. Jadi abis bapak saya meninggal udah nggak ada yang ngurusin kolam. Terus yang kedua, karena di situ kan deket sawah, jadi kalau deket sawah itu ada hamanya gitu loh. Untuk kolam ada hama gitu ya? Ada hama, hamanya ada apa binatang pemakan ikan, apa namanya bahasa Indonesia ya? Apa sih, berang-berang? Berang-berang. Jadi berang-berang itu karena dekat kali, jadi berang-berang masuk ke situ, jadi masuk ke kolam, jadi ikannya habis. Bantu kasih tahu saya guys ya, tahu binatang berang-berang saya nggak tahu. Oh, kasih tahu. Oke lanjut. Akhirnya dari situ sebenarnya bapak saya ngurus kolam itu untuk kesenangan aja sih, bukan untuk bisnis. Hobi ya. lah, Untuk, untuk hobi mengisi ya. waktu yang Mengisi kadang udah waktu, pensiun. Ya tapi kan ya sampai sekarang belum menghasilkan gitu loh. Jadi yang ada dimakan hama ya, jadi kita tingkatkan untuk pakai pondasi. Mudah-mudahan dengan pondasi nggak ada hama gitu. Nah ada rencana belajar di mana gitu, atau mau belajar di mana gitu? Kalau belajar sih nggak ada ya. Mungkin Atau tidak dari internet gitu ya, dari YouTube, dari Google YouTube, gitu ya. banyak itu. Jadi ya coba aja dari situ, coba dulu pembibitan, pembesaran, terus nanti kita lihat hasilnya. Siap. Oke guys, itu teman saya tadi ya, sekarang luar biasa sudah mulai ada rencana membangun satu usaha di perikanan, kolam. Kang Ujang, itu kolam kemarin tanah milik sendiri ya tentunya, nggak nyewa gitu ya. Enggak. Jadi kalau biasanya kan orang usaha katanya kalau tempatnya punya sendiri kan santai gitu ya, tenang gitu ya. Terus kemungkinan untuk kalau lagi berhasil tiba-tiba ditendang sama yang punya tanah itu kan, yang punya lahan gitu ya, nggak kemungkinannya itu tidak terjadi gitu. Nah, kenapa nggak dicoba karena ini kolam, kenapa nggak dicoba dengan kalau di perkebunan tumpang sari gitu ya? Jadi misalnya kolam, terus atasnya dikasih ternak atau gimana, itu nggak ada peliharaan gitu? Sebenarnya kalau kepikiran iya, cuma kan kolam saya itu kebetulan dekat dengan penduduk, gitu loh. Terus keamanannya kan belum terjamin. Oh gitu. Jadi saya belum memikirkan ke sana gitu loh. Tapi ada kemungkinan, tapi ya kita lihat aja dulu secara kolam ikannya dulu. Kalau kolam ikannya berhasil,
Iya. Ya insya Allah mau buat Tumpang sari ya. tumpang sari ya, kayak kayak ayam, beternak ayam kayak gitu. Udah itu apa namanya distribusi atau marketingnya juga udah dipikirkan, di situ udah ada lokasi untuk apa pemasaran gitu. Ada Ya. ada. Insya Allah lah, semoga aja usahanya berkembang. Yang Amin, jelas insya Allah. guys, doain bahwa kita di sini sebenarnya apa ya, kita coba untuk menabung, mengumpulkan apa namanya modal. Kita bagaimanapun ini negara orang, sehingga kita juga untuk selalu siap-siap saat ngadepin resign nanti. Tidak melulu kita memikirkan kerja di sini, walaupun ya kerja di sini sih kelihatan nyaman memang. Dan kebetulan kita ini kerja di ministry ya, kalau di Indonesia PNS ya. Kalau di Indonesia di PNS, jadi kerjanya di kita di pemerintah. Kementerian. Di Ya. pemerintahan. Pemerintahan. Gitu, iya. Berarti dapat uang pesangon dong kalau misalnya kalau nanti udah resign. Insya Allah dapat uang pesangon sesuai dengan masa kerja di Kuwait. Iya. Kita, Kang Ujang sebagai perawat rumah sakit bisa di-compare gitu, bandingin kalau misalnya waktu kerja di Indonesia sama di sini tuh ada perbedaan, maksudnya plus minus atau enak nggak enaknya gimana? Oh pasti ada ya, di mana-mana ada, karena kan kita kerja di negara orang kan. Iya. Kalau di negara sendiri kan bahasa tidak bermasalah ya. Jadi kita ngomongnya sama bahasa Indonesia. Cuma di sini kan kita ketemu dengan orang-orang berbeda negara gitu loh. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tidak suatu kewajiban harus bisa. Tapi yang penting bahasa Inggrisnya bisa lah sedikit-sedikit. Karena saya waktu datang sini juga bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus lah ya. Awal biasa belajar ya, lama-lama improve, dan sekarang ya alhamdulillah udah 17 tahun ya, tentunya udah cas. Ya, tapi kalau jadi perbedaan di rumah sakit Indonesia dengan di rumah sakit sini jauh berbeda ya. Karena kan kita berhadapan dengan pasien yang berbeda negara gitu, berbeda budaya, gitu. kepribadian ya. Secara teknik juga kerjanya beda. Gitu loh. Dan mungkin yang paling penting ini beda gaji juga kan ya. Oh kalau itu ya beda gaji ya, dibilang ya lumayan lah kalau gaji di sini ya, karena kan dia kerja di pemerintah kan. Terus kita dapat tempat tinggal juga gitu, dapat transport juga gitu. Jadi fasilitasnya banyak ya, ada Fasilitasnya banyak. dapat fasilitas tempat tinggal. Iya. Yang apa namanya di apartemen ya. Terus kedua juga transportasi dapat ya. Transportasi dapat. Cuma makan masak sendiri ya. Cuma makan masak sendiri ya. Tapi kalau perempuan katanya dapat ya. Kalau perempuan full. Berarti gaji utuh ya. Gaji utuh. Nah guys, khususnya untuk yang punya profesi perawat, barangkali pengen tahu ada apa namanya, kayak apa sih kerja perawat di rumah sakit di negara Kuwait itu. Tadi Kang Ujang sudah jelasin bahwa mendapatkan fasilitas gaji yang tentunya lumayan. Kita mau kalau disebutin nominalnya kayaknya nggak enak ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa berani? Ya sekitar 30 ke atas. 30 ke atas. Jadi Kang Ujang ini dapat rate di atas 30, tapi kalau lagi sekarang kurensinya lagi Iya, tergantung 50 currency-nya. ya. Tapi kan currency-nya sekarang udah stabil sekitar segitu lah. 30, 35 gitu ya. Iya. Oke guys, Kang Ujang tadi nyebutin ini gaji sekitar 30, 35. Oh my god. Dapat fasilitas akomodasi, tempat tinggal, transport, khususnya untuk yang perempuan itu makan ditanggung. Luar biasa guys. Makanya Kang Ujang udah 17 tahun masih betah di sini guys. Karena itu semua fasilitas yang luar biasa. Baik, Sobat Bang Ali, demikian tadi bincang-bincang dengan teman saya tadi, Kang Ujang. Kang Ujang yang sudah lama 17 tahun tinggal di Kuwait, dengan begitu berbagi pengalamannya yang luar biasa. Semoga menginspirasi sobat channel Bang Ali, khususnya yang punya profesi perawat, pendidikan perawat ya, pekerjaan perawat. Tadi udah disebutkan fasilitas dan gaji yang didapatkan selama beliau Kang Ujang ini kerja di Kementerian Kesehatan Negara Kuwait. Barangkali itu aja, dan jangan lupa bagi sobat Bang Ali
yang masih penasaran, mau nanya atau apapun silakan, atau memberikan saran silakan komen di bawah ini. Dan yang belum subscribe silakan subscribe, tidak perlu like. Kalau memang nggak suka silakan, nggak apa-apa di dislike. Itu saja obrolan kali ini. Bang Ali tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.